Halo semua, selamat datang di FLC Podcast seri yang kedua pada hari ini. Masih bersama dengan saya Hadi, dan hari ini kembali saya nggak sendiri, tapi saya bersama dengan salah satu orang yang paling culture sejauh ini yang ada di FLC, dan dia adalah Pastor Joshua Supir. Halo Hat, apa kabar? Luar biasa, Pastor Awesome. Gimana kabarnya? Sama, luar biasa. Senang banget nih Pastor ya, kita kembali di seri kedua di podcast FLC pada hari ini. Tentu kita nggak berasa udah mengakhiri 1 bulan kemarin di bulan Januari, Pastor. Ya, Bulan masuk Februari di bulan ini. yang baru sekarang Wow, kita. gimana? How are you doing? Looking great. Looking great? Ya, kelihatan juga dari apa yang saya tampilin di sosmed ya. Yes. Tetap berusaha untuk punya level fitness yang baik, menikmati kehidupan yang benar, Ya. tapi nggak kehilangan esensi hidup dalam tanggung jawab. Wow. As a leader, as a husband, as a dad, Ya. overall lah pada Yeah. umumnya berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, ini menarik nih buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcast hari ini. Tadi Pastor sudah mengungkapkan sedikit kata fit. Tapi nggak pakai nesnya ya, tapi fit ini nih, ini merupakan sesuatu yang penting buat kita untuk kita mau lakukan, bahkan kita mau bagikan untuk hari ini nih, Pastor. Yes. Karena hari ini kita mau membahas tentang satu topik, Tuhan mau kita hidup sehat. Amin. Wow. True. Karena saya yakin banget bahwa di sepanjang tahun ini FLC bicara tentang build. Build-nya itu bukan hanya bicara tentang spiritual ya Pastor pastinya ya. Yeah. Tetapi kita juga akan membahas tentang area financial, Yeah. ada relationship, ada emosional, bahkan khusus hari ini di minggu pertama di bulan Februari ini kita mau bahas tentang yang namanya physical. Good. Jadi karena menurut aku pribadi yang namanya physical ini sangat penting untuk kita juga memperhatikan buat setiap kehidupan kita, Pastor. Setuju banget. What do you think about that? Setuju banget. Itu juga yang lagi berproses di kehidupan Yes. saya as a leader. Yep. Saya juga lagi fokus untuk memperhatikan bagaimana bisa punya body shape Oke. dan level fitness. Oke. Kita bicara tentang physically kondisi kehidupan saya Yeah. secara umum. Ya. Jadi penting untuk kita benar-benar bisa mengerti arti sehat untuk fisik kita. Wow. Ada satu perspektif sudut pandang cara berpikir yang saya percaya seperti ini, Hat. People say I change a lot, but I said a lot change me. Oke. Banyak orang berkata saya berubah banyak, Oke. tapi saya berkata banyak hal merubah saya. Wow, that's great. Ya. Selalu ada tujuan di setiap proses kehidupan kita. Apapun musimnya. Ya. Dan menuntun kita ke sesuatu. Dan sesuatunya itu adalah diri kita sendiri. Oke. Diri kita sendiri untuk apa? Untuk belajar dan berkembang. Wow. Oke. Kita percaya dalam Tuhan tidak pernah ada yang terjadi secara kebetulan. Agree. Ya, Yes. Dia berikan, dia siapkan rahmat anugerahnya, kehidupan yang kita bisa nikmati setiap hari, bahkan kita ada di bulan yang baru ini. Dia berikan buat semua anak-anaknya, buat semua umatnya. Yes. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengatakan setuju dan sepakat bahwa apa yang kita terima setiap kesempatan ini mendatangkan kebaikan buat Betul. Setuju. dunia mengalami dan masih diproses untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Yeah. Tapi kan selalu kita ngomong selama ini bahwa segala sesuatu yang terlihat atau kelihatannya buruk terjadi di hidup kita belum tentu dampaknya juga buruk. Betul. Bagaimana kita meresponnya kan? Ya. Ada banyak hal dalam kehidupan yang susah ini, dunia alami secara global. Ternyata banyak contoh, banyak kehidupan, keluarga bahkan pribadi yang ternyata kualitas hidupnya jauh lebih baik. Wow. Secara khusus ya, Ya. di kesehatan. Betul ya? Yep. Secara khusus di area fisik. Ya. Karena memang peperangan ini yang dunia alami tentunya peperangan terhadap kesehatan. Oke, betul. Virus ini kan menyerang kesehatan Betul kan. Dan sekali. banyak Ya. orang sekarang berlomba-lomba berusaha tanpa disuruh lah. Ya. Ya, tanpa ada persiapan loh. Ya. Tiba-tiba semua jadi mau sehat, ya kan? Jadi mau benar-benar memperhatikan pola hidup, Ya. pola nutrisi, pola makan dan minum. Ya. Itu kan sebenarnya tanpa kita sadari itu harusnya udah kita miliki. Betul. Ya, knowledge itu atau awareness itu, kesadaran itu harusnya kita miliki, nggak harus
ada COVID dulu atau pandemik Betul. ini terjadi kan. Yep. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang sangat suka dengan yang namanya comfort zone atau zona aman. Ya, lupa bahwa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan kita juga punya tanggung jawab. Alkitab kan berkata di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Jadi kalau kita bicara di bulan Februari ini tentang healthy, dan Yes. salah satu topik pertama minggu ini adalah tentang kesehatan secara fisik, nggak bisa dipungkiri. Ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan, kita jaga. Yep. Untuk apa? Diri kesehatan fisik kita. Setuju banget, ya. Dan untuk mencapai sesuatu yang baik emang perlu proses sih. Yes, Benar kan? yeah. Perlu pengorbanan, terus perlu kerjalah ekstra gitu Ada loh. usahanya ya. Harus ada usahanya. Yes. Emang nggak gampang, tapi pilih mana. Sekarang banyak banget iklan lebih baik sehat sekarang, mahal sekarang karena sehat gitu ya, karena berusaha untuk sehat daripada di masa tua atau nantinya lebih mahal yang harus keluar oleh karena sakit-sakitan. Ya Yes. kita nggak mau lah, lebih Yeah. baik kita berjuang, disiplin, punya komitmen untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kembali kepada fisik kita yang sehat. Yep. Supaya apa? Firman Tuhan digenapi. Ya. Penting banget karena ya firman Tuhan kan emang diberikan buat kita. Betul. Ya. Tapi kan ada tujuannya. Yes. Makanya berbahagialah yang bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Agree. Hukum alam juga kan gini. Kalau kamu dihormati, hormati juga orang lain, betul kan? Iya. Jadi hal yang sama. Kalau kita mau melihat yang terbaik dari Tuhan terjadi di hidup kita, kita harus tahu ada nggak yang harus kita hormati, kita jaga, dan kita berikan kembali kepada Tuhan sebuah berita kabar baik. Ya ada. Ya. Salah satunya adalah mengembalikan tubuh ini, dikembalikan dengan penuh hormat dan tanggung jawab oleh karena kita mau merawat Ya. untuk tetap sehat. Ya. Dan apa, lewat tubuh ini kita percaya Yes. hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Yes. yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang saya lakukan selama ini sebenarnya nggak selalu tentang konten, Ya. tapi ada benarnya bahwa segala sesuatu yang bisa diekspresikan dengan benar, Yap. lalu ada rewarding gitu ya, ada pujian, itu memboost kita juga lagi kok. Benar. Benar nggak sih? Setuju. Itu Ya. kayak menyuntik kita lagi bahwa oke, kalau gitu gue jangan stop. Ya. Kalau apa yang gue lakukan dan diekspresikan orang bisa terinspirasi, kenapa Yeah. perlu stop? Toh aku rasakan dampaknya. Oke. Sehat, kuat, fit, ready, Yeah. ya kan, ready, selalu siap. Again, kelihatannya membosankan, tapi saya merasakan bahwa setiap hari saya menemukan kenikmatan, gairah baru, dan percaya bahwa the best is yet to come. Wow. Dan Yes. bukan hanya Ya. sekedar gini loh, yang terbaik pasti terjadi. Enggak, dalam Tuhan yang terbaik pasti terjadi. Ya. Cuman saya bisa begini, ada keyakinan bahwa gini, apapun yang datang dari Tuhan, nanti saya bisa terima dan saya kembalikan mempresentasikannya tuh dengan culture. Wow. Ingat That's dong kata good. culture kan? Kemarin masih Culture ingat kan, kan? iya kan, Iya. bukan hanya keren loh, Iya. tetapi sesuai fungsi. Betul. Betul ya, jadi apapun yang keluar, bagaimana kita membawa, bagaimana kita menyampaikannya, merepresentasikannya itu benar-benar orang bukan hanya lihat message yang kita bawa, Iya. tapi si pembawa pesannya itu seperti Betul. apa. Betul. Jadi Iya. yang saya lakukan adalah bagaimana dalam kehidupan keseharian saya bisa merepresentasikan kehidupan Kristus, anak Tuhan, mewakili gereja Tuhan Yes. Ya. secara utuh, Oke. keren. Let's go. Ya. Jadi gini loh, ada rasa percaya bahwa gini, ada banyak hal yang baik yang bisa dijelaskan, orang lihat bisa terima penjelasan dari kehidupan saya. Nyata. Mungkin Ada contohnya ya. nyata, tanpa harus ngomong gitu loh. Betul, iya. Orang bisa ngelihat, oh
ya emang sehat sih. Dan semua orang juga tahu kok kalau sehat tuh nggak datang begitu aja. Betul, setuju. Harus ada usaha. Iya. Dan usahanya itu emang semuanya perlu tanggung jawab, perlu disiplin, perlu komitmen. Nilai-nilai itu kan sebenarnya nggak mudah. Betul sekali. Tapi kalau kita bisa latihan untuk diri sendiri, kita nggak akan jadi kaget kalau kita harus melakukan hal yang sama, nilai-nilai itu di area kehidupan kita yang lain. Gitu sih, Hat. Jadi saya setuju banget bahwa yang namanya kesehatan itu bukan kayak final stage ya Pastor ya. No. Yang artinya waktu kita hari sehat udah selesai, kita nggak ngelakukan apa-apa. Tapi emang yang namanya kesehatan itu sesuatu yang kita perlu maintain bahkan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Dinamis. Setuju banget. Benar. Dan saya suka banget tadi Pastor bilang bahwa dari ayat-ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa tubuh kita ini adalah sebenarnya bait Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan mau agar tubuh kita ini menjadi persembahan yang kudus dan hidup dan yang berkenan kepada Tuhan pastinya. Dan salah satu ayat juga nih Pastor yang saya sangat suka juga dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, tapi ini dari terjemahan firman Allah yang hidup. Tapi kadang-kadang orang yang sering translate-nya itu salah. Dia bilang bahwa latihan jasmani itu terbatas, tapi ibadah itu fungsinya banyak. Kan pernah dengar istilah itu kan. Jadi orang kayak mengistilahkan bahwa udahlah, gak usah latihan fisik lah, ngapain, ibadah aja yang penting. Kalau tubuh kamu sakit, gimana kamu bisa mempersembahkan diri kamu yang terbaik buat Tuhan? Agree, Pastor? Betul. Tapi saya suka satu translatean dari firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Betul. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Menurut saya firman itu sangat dengan mudah dan sederhana, mestinya bisa dijelaskan buat diri kita sendiri. Agree. Bener kan? Jadi kita nih anak-anak Tuhan ada di dunia ini dengan anugerah kesempatan yang Tuhan beri. Tujuannya adalah supaya lewat kehidupan kita Injil itu bisa tersampaikan. Bagi anak-anaknya Tuhan, ciptaan Tuhan sesama yang mungkin terhilang, yang belum menemukan terang atau kehidupannya kekal. Kitalah jembatannya. Betul ya. Kitalah harapannya. Kitalah yang mau dipakai Tuhan menjadi saksi yang hidup. Untuk bisa apa? Ya tadi membawa kabar baik. Betul. Dan perlu disadari bahwa kita hidup bukan hanya ada di dunia komunitas Kristen atau anak-anak Tuhan doang. Yes, agree. Ya, kita ini makhluk sosial dan kita harus bisa mepresentasikan, membawa kehidupan kita yang utuh ini secara nyata. Kalau nyata tuh artinya gini, orang pertama-tama kalau ketemu kita, indranya tuh bukan indra perasa yang langsung dia miliki, tapi dari indera melihat. Oh benar. Benar nggak sih? Iya. Jadi lihat dulu. Setelah dia lihat, bisa connect-nya juga lewat relationship hubungan, kenalan, ngobrol-ngobrol, ada cerita, ada bertukar informasi, ada nilai-nilai yang terbagikan dua arah, baru masuk ke perasaan, ke kondisi hati, ya kan? Merasakan sesuatu dari orang lain dan orang lain merasakan sesuatu dari diri kita, betul nggak? Jadi ini siklus kehidupan. Jadi kita tuh nggak bisa bahwa gini segala sesuatunya fokusnya hanya di area misalkan secara spiritual. No, kehidupan kita adalah rohani. Betul nggak? Kita hidup itu karena anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada, kalau kita sadar ya, tidak ada setiap detik, menit, jam yang terjadi di hidup kita tanpa hadiratnya, tanpa kuasanya. Benar. Kita tuh milik dia 100%. Tidak ada satu bagian di hidup kita yang bisa kita katakan, Tuhan ini milikmu, tapi kalau yang ini bukan loh. Saya nggak bisa patuh sama engkau loh Tuhan. Saya harus patuh sama yang lain. No, kita harus patuh penuh sama Tuhan. Dan Tuhan minta tubuh kita bisa dipersembahkan. Menjaga tubuh kita. Supaya apa? Ya supaya itu tadi. Dimanapun kita berada, walaupun orang even belum kenal, tapi bagaimana kita membawa tubuh kita merepresentasikan kehidupan kita, orang dari melihat aja udah tahu bahwa this guy dengan umurnya, dengan kondisi penampilan yang dilihat, ada satu rasa percaya yang emang bisa dipercaya. Wow.
That's good. Bahkan Yeah. gini, bukan hanya dipercaya, dikagumi, Ya, dihormati, disukai. disukai. Yes. Dan itu udah menjadi satu atraktif yang luar biasa tanpa mungkin belum berkomunikasi. Wow. Ini penting loh, Ya, nggak ada hubungannya dengan kesombongan. ya, ya. Tentunya kita nggak boleh bersikap misalkan ada sesuatu yang memang kita miliki secara baik dan benar di kehidupan tubuh kita secara fisik, lalu kita bisa merepresentasikan, tapi cara menyampaikannya skala itu nggak boleh. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kesombongan, enggak. Tapi justru dengan semua yang kita bisa lakukan untuk kesehatan fisik, kita mempermuliakan Tuhan. Wah, bener banget. Bener. Iya. Dan kayak if you an army, kalau kamu tentara, kita adalah prajurit Kristus ya. Iya. Kita ini jangan hanya selalu anaknya, kita harus bahkan kita bukan hanya soal muridnya. Setelah jadi murid kita harus siap menjadi tentara-tentara Kristus. Prajuritnya Kristus. Nah sekarang prajurit-prajurit itu kan kalau dia nggak ada tugas atau tidak ada misi perang atau misi tugas khusus, apakah mereka berhenti latihan? Kan enggak. Ya. Mereka tetap menjaga stamina, kondisi supaya apa? Siap sedia waktu tugas panggilan itu datang. Oke. Wow. Jadi ini adalah satu kehidupan yang nggak bisa. Oke, kalau mungkin ya, nih sorry nih, kalau misalkan saya dari sisi pengkhotbah, oh dia cuma jago khotbah doang, khotbah, tapi kita ngeliat fisiknya aja, wow, kayaknya bisa ada hal yang baik juga loh yang dilakukan, gitu loh. Selain berkhotbah, cuma masalahnya kamu mau atau enggak kan gitu. Ya ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi penting Tuhan juga perhatikan, mulai dari diri sendiri, dari tubuh kita. Gimana kita rawat, gimana kita menjaga. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 13 di Inggris dikatakan begini, but do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Wow. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Di Indonesianya. Ya. Tapi di Inggrisnya dikatakan gini, do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Wow. Jadi jangan main-main. Menjaga atau mengusahakan tubuh fisik kondisinya bisa fit dan sehat itu cobaannya banyak. Banyak banget. Godaannya banyak. Banyak. Kabar baiknya, kalau bisa menang di area diri sendiri di situ, yakin deh, area-area cobaan ujian yang lain bisa menang juga. Wow. Karena nggak gampang loh. Setuju. Kayak Hadi saya yakin lah, ada banyak hal pengorbanan yang Hadi buat khusus tentang misalkan budaya makan, budaya minum. Bener nggak sih? Iya. 70% kita tuh kondisi dari makanan dan minuman dan kita semua suka. Saya juga sama lah. Jadi aku tahu lah penderitaan pengen ini tapi aduh jangan deh sayang, pengen itu kan dipikirin terus dan nggak gampang. Betul banget. Untuk lepas dan menang nggak gampang. Tapi kalau bisa di situ, kalau area itu udah bisa menang, aduh area-area lain bisa menang. Soalnya apa? Resiko untuk menyangkut badan tubuh diri sendiri aja kita tahu bagaimana membedakannya. Kita bisa bedakan apa yang baik buat kita, bahkan apa yang bisa menghancurkan, kita bisa buat keputusan untuk terima atau tolak. Untuk diri sendiri loh, kita udah bisa seperti itu. Apalagi yang mungkin nggak berkaitan langsung dengan kita, kita pasti bisa menang. Wah, gitu sih. Bener banget. Nah, kalau aku juga kemarin nggak sengaja kembali, aku suka dengan kata reflect. Jadi melihat sedikit ke belakang, maksudnya bukan untuk melihat sesuatu yang apa, tapi kayak kita melihat kembali 2020, terutama waktu saya lihat Pastor pertama kali online service itu pas khotbah bulan sekitar April ya. Dan saya lihat kondisi dengan sekarang ini bahwa banyak perubahan terjadi Pastor. Atau Pastor ntar teman-teman bisa lihat ya di gambar seperti ini. Ini Pastor zaman 2020 teman-teman lihat kelihatan kayak gemuk banget. Bahkan juga diri saya juga sama nih ya. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan Pastor itu mau memulai untuk pola hidup yang sehat di saat itu. Karena kan pas 2020 kemarin Pastor masih sepedaan, masih jalan terus. Tapi apa yang menyebabkan perubahan buat diri Pastor dan mungkin ini juga bisa membantu teman-teman semua yang mendengarkan saat ini juga. Iya itu sebenarnya awal juga sih dari pandemi COVID-19. Karena kan semua orang waktu awal Maret itu ya 2020 benar-benar kita khususnya Jakarta menetapkan PSBB atau semi lockdown gitu kan. Kita semua cari tahu apa sih ini COVID. Oke, waktu itu kan banyak banget omongan, oke kita bisa terhindar dari COVID, virus yang coba menyerang kita kalau kita punya imun yang bagus kan. Nah, jadi saya cari tahu emang gimana sih punya imun yang bagus. Ternyata imun yang bagus itu bukan cuma modal tidur doang. Tapi artinya gini, kondisi fit
tubuh manusia secara utuh. Yeah. Dan itu dipengaruhi banyak. Benar, rest, tidur salah satunya. Yeah. Makanan, minuman, terus gaya hidup, olahraga. Nah itu mempengaruhi kondisi imun, walaupun bukan jaminan ya. Yep. Tapi itu udah deh, more than 90%. Yeah. Itu mempengaruhi kondisi tubuh imun yang baik. Jadi saya coba mempelajarinya, tapi gimana nih menerapkannya secara seimbang untuk diri saya sendiri. Ternyata emang sama. Itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita dalam makan dan minum. Wow. Karena pengalaman olahraganya kan ada, Iya. ya. Yang lain-lainnya tahu teorinya. Cuman ternyata nih waktu benar-benar dilakukan yang paling berat emang buat semua umat manusia di muka bumi ini adalah berani menolak makanan dan minuman yang enak ke badan. Sekali-kali boleh tapi jangan sering gitu. Itu semua orang manusia mengalami yang sama. Nah, saya firman Tuhan katakan gini, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Benar ya? Yep. Jadi ini juga menjadi perenungan buat kita. Jadi khususnya akhirnya saya mengambil keputusan dan saya berdoa loh. Minta Roh Kudus bantu nih. Tolong dong bantu nih Roh Kudus, khususnya saya sih jelas banget hari itu makanan sih. Makanan-makanan budaya makan yang jam berapa aja, tipe makanan apa aja asal lagi mau masuk, yang dipengen masuk. Tapi sebenarnya saya tahu itu nggak berguna. Jadi saya minta tolong Roh Kudus ingetin, tegur saya dan ajak saya kompak, ajak saya peka supaya saya bisa patuh. Dan ternyata puji Tuhan bisa. Akhirnya nih bener, olahraga sepedanya tetap berjalan, ditambah pola gaya hidup yang benar, yang konsisten, komit, khususnya soal makanan minuman, drop drastis weightnya. Dan sisanya ya udah teknik bagaimana mengatur atau membangun performa tubuh lewat latihan-latihan yang lain. Dan sekali bahwa untuk melakukan ini aku tahu bahwa nggak gampang ya Pastor ya untuk melakukan. Pastilah, apalagi bicara tentang kamu makanan. ngalamin. Iya, karena buat aku sendiri juga, kalau aku mau katakan bahwa istilahku kayak bagaimana sih caranya hacking your healthy life secara cepat. Kalau mungkin buat teman-teman mungkin hari ini baru melihat aku kayak melihat perubahannya cepat juga nih. Ini orang kurus nih, apa sakit nggak? Baik bilang, Hat, kamu sakit ya? Enggak, aku bener-bener healthy banget nih, sehat banget dan semangat banget. Tapi beberapa hal mungkin aku bisa bagikan buat teman-teman, ini aku pelajari dari Pastor Josh. Bagaimana cara kamu bisa, teman-teman yang di rumah juga bisa melakukan hal yang sama juga. Bagaimana hacking your healthy life. Yang pertama itu pasti terinspirasi Pastor. Itu cara mudahnya. Karena buat aku pribadi, ya aku terinspirasi dari Pastor. Harus ada trigger. Ya, Pastor pas pertama kali khotbah ngomong bahwa saya lost 10 kilo, langsung buat saya terinspirasi. Wah, Pastor aja bisa, aku pasti juga bisa. Dan itu akhirnya membuat aku mencoba. Mencoba untuk berlatih juga. Nah, selain terinspirasi juga ada hal lain nih Pastor buat aku. Yang pertama tadi seperti Pastor katakan bahwa kita nggak hanya sekedar bisa cuman buat keputusan melakukan apa yang kita mau, tetapi juga membuat keputusan apa yang tidak mau kita lakukan. Betul. Contohnya adalah makan. Saya ingat banget bahwa pada tanggal 10 Juni Pastor Josh ulang tahun, kita di office itu kita pesan satu burger yang culture. Itu Pastor suka banget. Tapi di saat itu Pastor tidak memilih untuk order. Saya bilang, Pastor mau nggak? Pastor bilang nggak mau. Di situ saya belajar bahwa ternyata untuk kita mau mempunyai tubuh yang sehat itu bukan hanya mau melakukan apa yang kita mau, tetapi yang terpenting adalah mau melakukan apa yang tidak mau kita lakukan juga, Pastor. Sekali bicara gampang soal makanan. Itu sekali bahwa saya tuh susah banget beneran sampai hari ini. Even sebelum podcast ini. Tapi harus bisa. Harus bisa. Tapi itu dia, kita bukan hanya memilih apa yang kita mau lakukan, tetapi apa yang tidak mau kita lakukan. Dan yang ketiga itu, yang paling penting adalah why you do what you do. Itu yang akan memotivasi kita untuk kita tetap berjalan. Harus selalu punya alasan. Alasan kenapa kita melakukan hal ini yang membuat kita tetap konsisten terhadap segala sesuatu apapun. Karena bicara tentang disiplin dan konsisten itu nggak gampang pasti buat Pastor ya. Banget. Nggak gampang lah, udah percaya deh. Nggak lebay tapi emang nggak gampang. Tapi bisa. Tapi bisa. Tapi emang kalau untuk melakukan ini emang pertama pasti ada gagalnya juga kan Pastor. Ada mungkin malam-malam biasa dari yang suka makan gitu ya. Terus jadi pengen coba nggak makan tapi sekali-sekali cheating ya mungkin kalau terjadi ya it's okay. Tuhan mengampuni kok. Oke kok. It's okay tapi bisa recover balik. Bisa recover balik lagi. Tapi yang juga aku sangat suka juga adalah bagaimana juga Pastor konsisten juga, bahkan bukan hanya konsisten tetapi apa yang dilakukan Pastor itu menjadi culture.
Pertama sepeda, jadi culture teman-teman. Ya. Lari, jadi culture. Saya takut nih yang fitness nih, yang baru beberapa hari ini Peser lakukan. Udah mulai itu ya, bisa udah mulai jadi ya. culture lagi. Benar. Jadi emang lakukan aja dengan bangga dan penuh hormat. Lakukan dengan bangga dan penuh Dan hormat penuh ya. hormat itu penting banget loh. Iya. Itu salah satu deposit yang bisa kita punya waktu kita lagi dalam tekanan atau dalam kebosanan. Iya. Waktu kita, siapa sih orang yang gak pernah bosan? Dalam kondisi keadaan gini ada banyak hal yang bisa menyerang pikiran kita. Iya. Tapi kalau kita bisa kembali ke kondisi bahwa ya saya melakukan dengan penuh hormat dan bangga, saya tahu ini hidup hanya titipan Tuhan, bukan punya saya. Betul, betul. Dan kalau ini adalah titipan Tuhan, saya tahu suplai kehidupan saya yang terutama dalam kondisi apapun adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Dia tabib di atas segala tabib, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia sang juru selamat, dia pemilik semuanya. Dan akhirnya apa? Tidak ada kata lain. Day by day di hidup saya is always about mission, misi. Iya. Cuman terserah kamu. Apakah kamu tunjukin misinya ditulis, ya kan? Kamu selalu omongin misi kamu. Tapi yang terpenting adalah kita harus tahu kita punya misi di hidup kita. Agree. Dan salah satu misi yang terpenting adalah kehidupan kita sendiri. Iya. Diri kita sendiri. Iya. Makanya saya pernah bilang kemarin kan, aduh saya tolak sih dalam nama Tuhan, kalau bisa sehat-sehat, tapi saya nggak mau COVID. Iya. Tapi kalau apapun yang terjadi, apapun itu namanya, setidaknya saya mengalami dengan kondisi body shape dan level fitness yang baik, performa yang baik. Tapi saya tolak yang nggak bagus lah. Betul. Dan kita tidak berhenti berdoa buat sesama kita yang mungkin lagi dalam kondisi ini sakit, lemah, terbaring, dalam kondisi apapun, di ketakutan dan khawatir, kita percaya Tuhan pasti tolong. Tapi selama kita sadar, kita mau melihat kembali diri kita secara jujur dan menjalaninya dengan penuh hormat dan bangga, saya yakin kita nggak akan takut melakukan perubahan. Betul. Kita nggak akan takut melakukan perbaikan. Kenapa? Karena emang harus berubah. Daripada keadaan yang merubah, Betul. mendingan kita buat keputusan untuk merubah hal-hal yang tadi tidak mau kita rubah, tapi waktu kita rubah, kita mau mengambil keputusan, kita kaget. Ternyata di area ini Tuhan mau pakai secara maksimal hidup saya bagi sesama. Jadi arti kita semua sebenarnya bisa untuk melakukan hal ini, Bisa. Peser ya. Iya. Nah mungkin juga teman-teman pengen tahu juga kali Peser, apa sih yang Peser lakukan sejauh ini, terutama buat kita semuanya di masa-masa seperti ini, untuk kita punya kehidupan healthy life yang baik. Kalau dari makannya, kalau Peser sendiri boleh cerita nggak ke teman-teman semuanya, apa yang Peser lakukan untuk bicara tentang area makan hari ini? Kalau saya makan sehari 2 kali. Kalau makan siang saya makan 50% dari makanan yang biasa saya makan. Pasti. Terus kalau sore menjelang malam saya makan 30% dari makanan yang saya biasa makan. Oke. Jadi actually satu hari itu saya nggak pernah makan 100% dari apa yang biasa saya makan. Jatuhnya gitu. Iya. Jadi kalau siang cuma 50%. Saya pakai misalkan nasi goreng lah ya. Nasi goreng nih, satu porsi. Tapi saya kalau siang saya cuma makan misalkan 50% ya? Iya 50%. Oke. Setengah nasi goreng. Tapi bukan nasi goreng saya makan, ini cuma contoh doang. Contohnya ya. Kalau burger saya makan cuma setengahnya. Oke. Kalau malamnya, sorenya maksudnya, Iya. saya makan cuma 1/4. Oke. Jadi nggak nyampe 50%. Iya. Jadi akhirnya seharian saya makan tuh saya nggak makan 100%. Sisanya ya buah, vitamin, banyak minum. Itu kalau dari sisi makanan aja. Konsisten di situ. Oke. Jadi untuk mengaturnya ini sebenarnya nggak susah nih teman-teman semuanya. Tinggal yang paling penting untuk mungkin buat teman-teman hari ini lagi nonton podcast ini, emang awalnya harus mengurangi porsi. Kalau saya makan 2 bulan pertama itu saya cuma 1 meal a day, omat. Jadi makan sehari sekali siang doang. Terus sore malam saya nggak makan apa-apa, cuma minum doang. Tapi sekarang udah sehari 2 kali, tapi porsinya begitu. Nggak ada makanan yang satu porsi utuh siang tuh saya makan habis tuh nggak ada. 50%. Nah, tapi udah lebih bisa bebas sekarang. Isinya apa? Tapi saya perhatiin di porsi, tapi saya selalu perhatiin setidaknya setiap hari ada makanan yang bergizi benar saya makan.
Oke. Nah kalau aku sendiri sih sejauh ini emang masih konsisten untuk omat sih Peser. Masih one meal a day ya? Aku masih one meal a day. Hebat. Tapi kalau misalnya malam emang lapar, emang sejauh ini buah aja sih. Tapi sejauh ini tetap konsisten. Tapi kalau mungkin aku untuk makan siangnya ini emang aku nggak ngatur apanya. Pokoknya apa aja aku sikat. Dimakan tapi sehari sekali. Cuman sehari sekali doang. Iya. Gak ada masalah. Iya. Gak ada masalah. Dan itu buat aku pribadi sih ada yang bilang nggak lemes ya. Sebenarnya ini dia pertanyaan menarik. Emang lemes gak sih Peser kalau waktu kita ngurangin makan seperti itu? Enggak lah. Kenapa? Karena sebenarnya kalau boleh jujur, banyak banget nih ya, misalkan kita ngomong lemak, banyak banget sih lemak di tubuh kita ini yang harusnya itu diubah menjadi pembakaran untuk energi. Oke. Jadi kayak saya nih sekarang main lift weighting, angkat besi atau beban di gym, saya nggak makan paginya. Saya nggak perlu karena saya dalam posisi di mana saya tahu ada banyak juga tenaga lemak saya yang perlu dibakar, diubah jadi energi, jadi power. Iya. Tapi setelah itu saya makan yang berprotein, bergizi supaya apa? Muscle saya bisa recover dengan baik. Oke. Gitu sih. Jadi seringkali orang suka asumsi ketakutan. Padahal banyak banget. Apalagi kita, sorry nih yang misalkan berat badannya belum ideal dari yang seharusnya. Itu nggak usah takut. Lakukan olahraga. Kenapa? Pasti ada energi, pasti ada kekuatan. Emang perlu seni. Seni untuk mengubah lemak menjadi energi dan power. Oh menarik. Gimana caranya? Jangan cepat berhenti. Baru kayak dikit capek berhenti, jangan. Justru disitulah bagaimana kita berolahraga dengan teknik yang benar, momentum yang benar, supaya apa? Kita bisa nikmati bukan waktu karena esensi atau aura berolahraganya, tapi kita tahu waktu kita melakukan olahraga dan lagi dalam capek-capeknya, kita tahu ada sukacita. Kenapa? Kita tahu momen-momen itu adalah kita sedang merubah lemak-lemak kita itu dibakar menjadi power dan energi. That's good. Dan juga aku selalu ingat bahwa Peser ngomong bahwa sebenarnya mindset itu juga cukup membantu kita untuk kita bisa menstabilkan akan hal itu Peser. Kayak mungkin kayak lari juga sama sih. Mungkin awal-awal kita lari dulu saya orang yang paling anti lari, diajak lari. Sama saya juga. Sorry, lari olahraga apaan tuh kagak jelas. Saya lebih suka yang ada kontak fisiknya. Pas pertama kali teman ajak lari gitu ya. Jadi kayak oh ya enak juga ya. Olahraga yang sebenarnya kamu nggak butuh modal banyak-banyak banget. Murah banget. Iya, nggak butuh lapangan yang gede-gede. Sepatu doang yang paling penting ya. Betul karena sekali. penting juga ya. Iya udah. Dan itu sangat membantu sekali. Dan sekali bahwa mungkin awalnya kan kita lari capek, tapi waktu kita bisa mengatur mindset kita dengan baik, yang tadi seperti Peser bilang bahwa kita juga harus belajar sesuatu juga untuk kita memulai untuk berlari kan ada tekniknya sebenarnya Peser ya. Kalau kita bisa kuasai dengan baik, pelan-pelannya kan semua butuh proses. Awal mungkin lari 300 meter lari, 700 meter jalan, terus semakin bertambah, semakin meningkat terus. Iya. Yang penting itu nggak harus selalu soal kecepatan dan jarak. Betul. Tapi bagaimana kita mau melakukannya, mencobanya, belajar tekniknya dan menikmatinya. Wow, that's good. Dan this is the last question nih Peser. Buat teman-teman juga mungkin bertanya juga mungkin, gimana sih cara Peser untuk kita bisa konsisten dan how do we start untuk memulai setiap kebiasaan yang baru ini dalam setiap kehidupan kita untuk kita punya healthy life yang baik untuk memulai di Februari ini. Good. Selalu punya tujuan. Punya tujuan. Selalu punya rencana. Punya rencana, oke. Right? Yeah. Selalu punya rencana. Terus yang ketiga gini, setelah punya rencana, kerjain PR-PR yang perlu dikerjakan supaya setiap rencana bisa di-execute. Oh, that's good. Right? Yep. Karena gini, rencana kan betul. Rencana kan bisa muncul oleh karena kita punya tujuan. Tapi dalam hidup ini seperti visi gereja kita kan dinamis, maksimal dan memberi pengaruh. Jadi kita harus juga jangan pasif. Karena setiap rencana itu berhasil kalau bisa dilakukan. Betul. Untuk bisa dilakukan kerjakan PR-nya. Kayak tadi misalkan mau lari, ya larinya berapa kilo? Sekilo. Ya, sekilo itu mau lari atau gimana? Nanti kita temeninnya gimana? Nggak deh, coba dulu kayak Hadi tadi. Ada plannya. 300 coba lari, 700 meter jalan. It's good. Bener kan? Itu kan harus direncanakan. Jadi oke, kalau gitu tandanya 1 kilonya aja udah nggak jauh. Tapi ternyata gitu ya, 300-nya lari enak dong. 700-nya jalan ngobrol-ngobrol. Gossip pace, kalau orang Arif bilang gossip pace ya. Pace gosip. Enak kan? Jadi nggak takut dicoba gitu. Nah terus setelah
buat plan ya udah siapkan rencana untuk melihat hasilnya. Yep, agree. Ya karena nanti pas hasilnya datang, kamu harus buat keputusan lagi apakah kamu melakukannya atau mencoba hal yang lain. Karena gini, semua perbuatan yang baik dan benar hasilnya nggak pernah bohong. Itu selalu saya ngomong begitu. Setuju banget. Dan itu akan membawa kita ke level selanjutnya dan tantangan selanjutnya. Iya. Iya. Artinya gini, jangan berhenti di comfort zone, Iya. zona aman, tapi dinamis, bergerak dan biarlah apapun yang kita lakukan, kita tahu semuanya kita kuat sehat karena Tuhan Yesus. Dan kita mau siap dipakai oleh Dia. Karena Dia yang punya hidup kita. Dan kita mau berkata, Tuhan thank you buat hari ini. Pakailah hidup kami. That's cool. Karena sekali bahwa hati dengan comfort zone. Karena there is no growth in comfort zone. And there is no comfort zone in growth. True. Jadi kita harus tetap bergerak semuanya. Dan kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan hari ini nih ya. Bisa berguna banget untuk seluruh teman-teman yang mendengarkan. Dan kita juga mau mengingatkan nih. Kita sebenarnya di FLC punya beberapa komunitas, Pastor. Keren. Nah hari ini kita punya komunitas lari. Yaitu setiap Selasa dan Jumat. Itu mulai startnya di Tanjung Duren. Jadi pukul 17.30. Dan kita ada juga komunitas badminton setiap hari Minggu. Untuk description-nya, ntar teman-teman bisa lihat di bagian link di YouTube channel ini. Dan teman-teman tetap update juga di sosial medianya FLC. Karena banyak hal yang kita akan terus posting buat teman-teman semuanya. Dan juga di akhir ini teman-teman juga diminta untuk bisa mengisi juga beberapa link form yang kita sudah sediakan juga di area description. Agar apa? Agar tujuannya kita ingin agar podcast kita ini Pastor juga semakin lebih meningkat setiap minggunya. Dan apa yang menjadi topik kesukaan teman-teman, apa yang kita mau bicarakan di podcast ini, teman-teman kasih input semuanya. Kasih info karena kita di podcast ini kita ngomong yang real. Betul. Dan kita pelaku kehidupan yang real culture. Iya, kita so semua. Don't worry lah. Iya, jadi kita semuanya. Dan jadi kita mau saling melengkapi ya, kita mau belajar. Please give us input, give us an idea so we can learn, we can understand, dan kita juga nggak mau pelit-pelit untuk berbagi pengalaman kehidupan. Betul sekali. We celebrate our life because of Jesus Christ. That's cool. Oleh karena itu sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. See you and God bless you. God bless you.